Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku dari kelas 10 BDP, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PKN ya, dimana kita pada hari ini akan membahas tentang perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca Fatihah dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga diberikan ilmu yang manfaat barokah ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan, dan semoga guru-guru kita, orang tua kita, dan orang di sekeliling kita diberikan kesehatan, rezeki yang halal barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja ya. Kita memasuki pada materi ini. Nah, di sini ada perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, di mana pada perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang, ini ada beberapa perjalanan. Secara singkat itu ada masa Orde Lama, setelah itu ada masa Orde Baru, dan yang terakhir memasuki pada masa era reformasi. Nanti kita akan membahas satu persatu dari perjalanan Indonesia dari masa Orde Lama sampai memasuki pada era reformasi. Nah, pada perkembangan yang pertama di sini ada sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949, di mana pada masa ini kan setelah lulusan merdeka ya. Nah, Indonesia di sini bentuk negaranya yaitu kesatuan. Apa sih kalau negara kesatuan itu? Nah, negara kesatuan yaitu bersifat kedaulatan negara yang tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara lain. Nah, jadi setelah kita merdeka itu kita pada Indonesia itu tidak ada negara lain yang campur tangan ya. Jadi kita sudah bisa berdiri sendiri. Itu yang dinamakan negara kesatuan ya. Dan pemerintahan pusat itu dikatakan sebagai otoritas tertinggi. Nah, kalau sudah bentuk negaranya sudah kesatuan, kemudian menggunakan sistem pemerintahan pusat, itu dikatakan yang tertinggi. Istilahnya yang paling berwenang adalah pemerintahan pusat ya. Kemudian dalam bentuk pemerintahannya di sini ada republik. Nah, kalau bentuk pemerintahannya republik berarti negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokrasi atau pemilu. Nah, berarti kalau sudah sistem pemerintahannya itu bersifat republik, berarti di sini kalau bentuk sistem pemerintahan republik dan sistem pemerintahannya itu presidensial, nah itu dipilih melalui pemilu ya. Nah, contohnya ketika dilihat saja ketika di lingkungan sekitar kita itu seperti ada yang pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden. Nah, begitu ya. Kalau itu bentuk pemerintahannya republik ya. Kemudian konstitusi. Nah, konstitusi yang dianut itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kemudian yang kedua ada sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Nah, ini jangkanya hanya 1 tahun saja ya, sekitar 1 tahun, kurang lebihnya 1 tahun, dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 ya. Nah, di sini kita menggunakan sistemnya sudah berbeda, di mana
bentuk negaranya pada tahun itu menggunakan serikat atau federasi. Maksudnya kita yang tadinya kita sudah berdiri sebagai kesatuan, nah kita berpindah pada serikat, di mana di Indonesia itu sudah terbelah menjadi beberapa negara ya. Kalau contohnya saja, selain di Indonesia yang menggunakan serikat itu ada negara Amerika Serikat, kemudian ada India dan Jerman. Nah, di mana kalau negara serikat ini kepalanya yang memimpin itu lebih dari satu negara ya, lebih dari satu kepala. Nah, kemudian konstitusinya juga lebih dari satu. Nah, kalau di sini kan konstitusinya hanya satu ya, konstitusi RIS. Nah, dimana di situ tuh banyak perpecahan lagi ya. Lembaga perwakilannya juga lebih dari satu. Intinya kalau pada bentuk pemerintahan ini lebih pada terpecah belah gitu loh. Lebih pada tidak dipimpin oleh satu orang saja, tapi beberapa orang. Nah, sistem pemerintahannya kan menggunakan parlementer semua. Nah, di mana itu tadi kalau dikatakan serikat, nah sudah ada pecah belahannya. Nah, pada parlementer ini itu ada yang mengurus, itu ada lembaga legislatif, kemudian ada lembaga yudikatif, kemudian ada lembaga eksekutif. Nah, itulah yang maksudnya kalau sistem pemerintahannya parlementer itu terjadi, bukan sistemnya bukan satu pusat ya, dibagi menjadi 3 tersebut. Nah, itu paham ya. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Nah, di sini terpaut 9 tahun ya, kita masuk pada bentuk negara kesatuan. Nah, dari yang pertama tadi kesatuan, kemudian perjalanannya lagi menjadi bentuk negara serikat ya. Nah, sekarang kita masuk lagi pada kesatuan ya. Nah, jadi kita bersatu lagi, sudah tidak terpecah belah lagi. Nah, kemudian bentuk pemerintahannya republik. Nah, yang tadi ya, berarti kalau republik negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara pemilu. Nah, di sini tapi sistem pemerintahannya kan parlementer ya. Kalau parlementer yang tadi itu di sini kalau parlementer dicontohkan kan sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Benar bentuk negaranya itu kesatuan, tapi di situ masih ada sistem pemerintahan dari ketiga itu tadi ya. Benar bersatu, sudah tidak ada negara-negara lagi, tapi sistem pemerintahannya masih yang berbeda gitu loh. Nah, dimana konstitusinya juga berbeda, yang tadi kita menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian konstitusi RIS. Nah, kita sekarang sudah memasuki Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya. UUDS itu Undang-Undang Dasar sementara pada tahun itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada perjalanan yang keempat, di mana ada sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966, di mana kita sudah memasuki masa Orde Lama ya. Nah, masa Orde Lama kita dalam bentuk negaranya kita sudah kesatuan, tetap kesatuan, tidak ada negara-negara lain yang terpecah ya. Jadi kita bersatu. Nah, kemudian pemerintahannya republik ya. Nah, di mana bentuk pemerintahannya kan republik ya, otomatis itu diatur secara terpusat ya. Nah, sedangkan sistem pemerintahannya ada presidensial, di mana itu sudah dikepalai oleh Bapak Presidennya. Dengan itu tadi, yang kalau bentuk republik berarti dilaksanakan secara demokrasi, yang artinya dipilih oleh rakyat ya, secara pemilu bersama-sama.
Nah, sedangkan konstitusinya itu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita kembali pada yang pertama. Kemudian kita memasuki yang kelima, yaitu masa Orde Baru. Dari tanggal 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998, di mana bentuk pemerintahannya sama, itu menggunakan kesatuan ya, dan bentuk pemerintahannya juga sama, republik, sistem pemerintahannya juga sama, presidensial ya. Kemudian konstitusinya menggunakan UUD 1945 ya, sama yang seperti tadi ya. Baik, di sini yang keenam yaitu sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Nah, di mana lama periode ini? Kalau dari 1998 berarti kan sekitar 22 tahun lebih ya. Ini sudah memasuki bentuk negara yang kesatuan, di mana ini sudah tidak ada negara-negara yang terpecah belah lagi. Kalau yang terikat itu kan Indonesia terdiri dari beberapa negara ya. Kalau di sini kesatuan berarti sudah bisa bersatu, otomatis jadi satu negara saja. Nah, di mana bentuk pemerintahnya menggunakan republik, yaitu dalam suatu kepemerintahan itu sudah dipilih oleh secara demokrasi. Maksudnya yaitu dipilih dari rakyat ya. Jadi atas usulan rakyat secara pemilu bersama. Nah, sistem pemerintahannya menggunakan presidensial. Nah, sudah diketahui kalau sistem pemerintahannya presidensial berarti semuanya itu diatur langsung oleh Bapak Presiden ya, bukan dari bawahannya gitu. Paham ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perwujudan pemerintahan bersama sesuai dengan nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. Nah, di sini ada partisipasi masyarakat, di mana partisipasi ini merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Nah, yang dinamakan partisipasi masyarakat, otomatis kita ikut serta di dalam masyarakat tersebut. Misalnya ketika ada gotong royong. Nah, yang namanya partisipasi masyarakat berarti kita ikut serta dalam gotong royong tersebut. Nah, paham ya? Kemudian partisipasi juga suatu gejala demokrasi di mana orang diikut sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan memikul tanggung jawab. Nah, kalau orang berpartisipasi, kalau orang sudah ikut serta dalam kegiatan tersebut, otomatis kan dalam setiap orang itu kan punya kewajiban sendiri-sendiri ya, sama-sama memikul tanggung jawab yang sama. Kalau misalkan dari kamu ini, misalkan kalau di desa katakan ada gotong royong tadi, nah ketika ada gotong royong otomatis kan sudah dibagi. Ini kamu misalnya sampean bersih-bersih RT sekian, nah kamu RT sekian, kamu RT sekian, nah otomatis kan sudah dibagi job masing-masing ya, sudah dikasih tanggung jawab masing-masing, otomatis harus dikerjakan. Nah, adanya partisipasi menjadi peran serta masyarakat untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau orang berpartisipasi, otomatis di situ kan ada hak dan kewajiban ya untuk memikul dari tanggung jawab tersebut. Maksudnya gini, ketika kita sudah ikut berpartisipasi dalam gotong royong, nah pasti di situ ada kewajibannya dari kalian. Misalkan kewajibannya sampean ya harus bersih-bersih di RT 11 katakan. Nah, kalau sudah dikasih tanggung jawab, sampean suruh
bersih-bersih di RT sebelah, otomatis ya harus dibersihkan. Nah, nanti haknya itu kalian didapat. Misalkan kalau sudah bersih-bersih, sampean nanti mendapatkan bantuan ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan, otomatis haknya didapatkan ya. Nah, di situ tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara ya. Jadi ada tanggung jawabnya dari orang tersebut kepada negara ya, berpartisipasi. Contohnya yaitu tadi kembalinya pada partisipasi di dalam masyarakat. Paham ya? Nah, yang kedua ada keputusan politik yang dihasilkan sistem politik demokrasi Pancasila. Di sini tertulis bahwa keputusan politik harus sesuai dengan Pancasila, seperti nilai sila kelima merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara sila satu dengan yang lainnya. Nah, maksudnya gini, kalau keputusan pada sistem politik itu disertai dengan demokrasi Pancasila, maka di situ harus ada yang semuanya itu harus ada kandungan, di mana harus ada nilai yang terkandung, yaitu ada nilai religius. Nah, itu kan kandungan dari sila pertama ya. Kemudian ada nilai kemanusiaan, itu dari sila yang kedua. Kemudian ada persatuan, itu sila ketiga, dan sila yang keempat ada demokrasi, dan yang terakhir ada keadilan sosial. Jadi ketika ada keputusan politik itu tidak keluar dari nilai Pancasila tersebut ya. Jadi kelima-limanya itu harus disangkut pautkan, tidak boleh diambil empatnya saja ya, tidak bisa ya. Yang namanya sistem demokrasi Pancasila otomatis semuanya itu harus tercakup. Nah, apa sih pentingnya ketika keputusan politik itu yang mengikuti demokrasi Pancasila? Nah, di sini pentingnya apresiasi terhadap sistem politik demokrasi ada di setiap warga negara, karena dalam kenyataannya demokrasi akan semakin menguat. Nah, ketika dalam keputusan politik itu dilakukan dengan menggunakan kelima nilai Pancasila tersebut, otomatis nanti akan terjadi demokrasi yang semakin kuat. Otomatis pemilu yang dilaksanakan pada masanya itu akan semakin menguat ya, karena dari setiap warga negara itu sudah mengetahui isi dari kandungan Pancasila yang diarahkan nantinya pada sistem politik ya. Paham ya? Nah, baik anak-anak, untuk tugasnya yaitu bisa dilihat ya apa yang dimaksud dengan negara kesatuan, kemudian jelaskan maksud dari negara republik. Yang ketiga, siapa saja yang bergerak dalam sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalian boleh melihat jawaban dari PowerPoint di sini, tapi lebih baik lagi kalau dari kalian itu nyari di Google atau di LKS kalian. Silakan kalian boleh searching dimanapun, yang penting bisa dipahami dan bisa lebih dikembangkan jawabannya ya. Dilihat di sini batas pengumpulannya yaitu hari Rabu lusa ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat dan barokah pada kita semua, dan semoga diberikan pemahaman. Tetap semangat belajarnya. Di saat pandemi ini memang pembelajaran kita sulit untuk bertatap muka ya, tapi percayalah kalau di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang penting
kita mau berusaha, kita mau berdoa, perkara hasil itu akan mengikuti dari usaha dan doa dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya ya.